Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya kerjaannya, yang masih studinya juga. Kesempatan kali ini teman-teman gua kedatangan 2 orang teman. Jadi dia dari YouTube 4 Masa. Jadi adalah member dari Wara-Wara. Di sini ada Daniel dan Emmanuel. Halo. Halo. Assalamualaikum. Halo. Ini Aduh. Halo. nah Iya malah ngelawak. Lupa. ya, jadi di sini ada Daniel dan Emmanuel. Mungkin teman-teman yang udah sering nonton Wara-Wara dari 4 Masa mungkin akan familiar dengan muka ini. Ya, begitulah ya. Kita itu penilaian penonton saja lah. Ha. Nah, mereka berdua ini adalah samalah kayak gue lah ya, diaspora dan udah tinggal cukup lama juga di Jepang. Daniel sendiri udah berapa tahun nih? Tahun ke-7. Wis 7. Emmanuel? Bulan depan tahun ke-7. Bulan depan tahun ke-7. Wis. Jadi kenapa gue ngajak mereka berdua kali ini? Biar hype sama-sama ikutan hype lah. Kayak yang ada di Indonesia sekarang, orang-orang pada ngomongin politik. Gue gak jago nih ngomong-ngomong kayak gini. Lagunya Coldplay ya, politik ya. Apa tuh? Iya, lagunya Coldplay judulnya politik. Ada ya? Ada. Tahu lagi gue. Itu yang ini yang collab sama BTS. Bukan beda. Ya itulah. Cuman kenapa gue ngajak kalian? Karena gue pengen tahu sebenarnya. Gak cuma ngomongin politik doang, tapi gimana sih pandangan dari kalian berdua, termasuk gue juga ya nanti ya, melihat politik atau iklim politik di Indonesia dari sudut pandang diaspora yang lagi di Jepang kayak gitu. Nah, mulai dari yang ringan-ringan dulu lah. Oke. Kalau ringan sih ini. Wah ini biasanya yang ringan-ringan tuh kita nggak tahu ya ringannya tuh gimana nih. Nggak tahu. Ngeri Ya. nih. ya, yang ringan-ringan dulu aja. Kalian pasti udah pernah nyoblos juga kan? Dah. Di Ntar Jepang. nyoblos apa nih? Oh itu maksudnya pemilu ya. Iya. Gue masih lurus ya. Gue lurus ya. Justru gue ngeliat lu nyoblos apa nih? Gue lurus ya. Oh lurus. Gue lurus. Biasanya ngaku-ngaku gitu sih. Ayo ya terus. Pernah nyoblos di Jepang. Dari 2 kali pemilu kemarin, gimana sih pandangan kalian tentang pemilu yang ada di Jepang ini? Pemilu yang apa ya gimana? Pemilu Indonesia yang gimana ya? Ngomongnya enaknya. Pemilu yang di Indonesia. Hype-nya gimana di Jepang? Iya, gitu? hype-nya gimana di Jepang? Apakah sama dengan orang Indonesia yang lagi di Indonesia? Maksudnya kayak gitu. Apakah di Jepang tuh juga kita saling ini juga nggak sih? Biasanya kalau di Indonesia kan, wow, gua ini gitu. Kalau gua sih ini kan kebetulan pemilu minggu depan ini adalah pemilu kedua ya sejak cabut ke Jepang. Ya saya sih sudah ke-5. Jadi pemilu gimana ya kalau ngejawab hype-nya gimana sih? Pertama sih jauh lah karena kan kita kan kelompok kecil lah hitungannya kan ya yang di Jepang. Kita masyarakat luar beda lah dengan negara lain yang jumlahnya lebih banyak kayak US gitu mungkin lebih hype kali ya gitu kan. Tapi kalau US kan pemilunya kan memang di seluruh dunia gitu ya. Coba kalau Indonesia ya itu seperti yang gue bilang karena kelompok kecil jadi mungkin tidak terlalu terasa. Tapi kalau lu ngobrol secara deep talk kepada beberapa orang yang diketahui atau secara terang-terangan mendukung sebuah paslon, dia tuh nggak jauh beda sih Pak. Tetap kebagi-bagi lah ya. Tetap. Jadi kalau misalnya ya intinya sih kalau diajakin ngomong mah hype-nya ada aja sih gitu.
Kalau lu sendiri? Kalau gue merasakan ada perbedaan yang signifikan sih ketika mau masuk pemilu. Bedanya adalah karena kita kan di luar, jadi nggak ada topik pembicaraan tentang politik di Indonesia. Kalau kita tinggal di Indonesia kan, kiri kanan kita orang Indonesia, otomatis ngomongin politik Indonesia. Entahlah misalnya, di sini ada kampanye, ini ada berita tentang paslon ini, di sini ada tentang apalah yang berhubungan dengan politik. Tapi kalau misalnya kita di Jepang, kayak kita di Jepang gini, kita cenderung kita yang nyari apa yang terjadi sih. Oh benar ya. Kalau misalnya di sana kan otomatis kita mendapatkan gitu, dapatkan asupan. Ini ada kejadian ini viral, terekspos lah ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita ada di sini kan karena sekitar kita itu secara umum ya, karena kita hidupnya istilahnya berpisah gitu, ya otomatis kita kan nggak mendengarkan hype yang sebesar di sana kan. Makanya jatuhnya kita nyari sumbernya, entah nyari di Twitter paling banyak mungkin ya, Twitter, Instagram atau apapun itu, mungkin sekarang udah merambah ke TikTok. Dan jadinya bukan gua dipengaruhi oleh orang untuk memilih karena di Indonesia tuh, tapi lebih ke gua mencari untuk memilih. Jadinya. Jadi lebih ngulik lah ya. Jadi lebih ngulik jadinya, benar. Jadi lebih ngulik. Beda waktu dulu ya, karena gua udah sempet di Jakarta, waktu pemilu di Jakarta kan lumayan chaos gitu kan. Twitter gua tuh udah gimana lah, Twitter lah. Terus tempat kerja, udah influence-nya udah macam-macam lah. Tapi kalau di sini cenderung kita yang nyari, jadinya informasi yang masuk tuh gue bisa bilang masih berimbang yang masuk tuh. Istilahnya paslon ini bagusnya ini, jeleknya ini, yang ini bagusnya ini, kurangnya ini. Itu masih berimbang karena gue yang nyari. Itu sih yang gue rasakan sekarang. Nah kalau 5 tahun yang lalu kan kayaknya cukup inilah ya, cukup terpolarisasi lah. Nah di Jepang sendiri kalian merasakan juga atau gimana nggak? Nah itu sebenarnya gue yang statement gue tadi itu gue mengacu ke 2019 sebenarnya. Karena 2019 itu sendiri kan seperti omongan lu tadi kan tuh benar-benar you're with me or you're against me gitu kan. Pas dari siapapun paslonnya gitu kan. Nah jadi ya karena si mendukung pernyataan si Emmanuel tadi, karena kita nyari segala macam ya otomatis kita ngajakin ngobrol ya itu. Kalau misalnya kayak yang pendukungnya si ini pasti ngomongannya kan udah juga nggak jauh beda dengan militannya yang ini. Kalau ngomongnya sama yang si Ono juga sama juga itu segala macam. Jadi ya kalau misalnya dibandingin pertanyaan lo apa tadi? Tadi 2019 sama dibandingin sekarang ya? Enggak, waktu 2019 kemarin itu kan di Indonesia cukup terpolarisasi lah. Apakah di Jepang juga seperti itu? Ya itu maksudnya kembali lagi tergantung pilihannya gimana. Terpolarisasi sih nggak sampai segitunya. Karena ya itu kan kita terbagi dalam beberapa kelompok dan kita nyari otomatis pastinya, dan nggak ketemu tiap hari juga ya. Nggak ketemu tiap hari, dan kita juga ada kepentingan lain kan. Tapi kalau misalnya bahas militannya mah sama gitu, itu sedikit yang gue alamin ya. Gitu sih. Kalau gue justru ngerasa di sini lebih tertahan sih untuk menjadikan itu apa ya, kubu siapa tuh lebih terasa tertahan gitu. Kalau di Indonesia kan misalnya, misalnya kita ngomongin 2019 ya, gue cebong, gue kampret, itu tuh kelihatan kan, kan. Bener. Tapi kalau misalnya di luar negeri kayak gini, kalau menurut gue orang ada tendensi untuk menahan hal itu. Kenapa? Karena nggak mau menunjukkan juga ya, nggak terlalu ya. Nggak akan terlalu menunjukkan itu. Kenapa? Kalau menurut gue pendapat pribadi, karena teman kita sini dikit. Oh iya. ngomong Indonesia ya. Udah dikit, terus kalau cari masalah kayak gitu ya makin inilah. Karena kita pegang prinsip inilah, semakin kita hidup jauh, semakin orang yang sama-sama dengan kita, walaupun gak ada hubungan keluarga, itu kayak keluarga. Ya sih. Benar. Kayak contoh lah kayak kita lah. Kalau misalnya kita tinggal di Jakarta, mungkin kita gak akan sedekat ini, mungkin karena teman-teman kita lebih banyak, ya kan, yang lebih dekat sih, circle yang lebih dekat. Tapi kalau misalnya kita udah dalam kondisi di luar negeri lah, contoh kita ketemu orang Indonesia aja, orang Indonesia ya, walaupun tidak kita praktekkan juga kan di sini. Tapi kalau misalnya kayak kita ngomongin komunitas kan, ketika kita udah ngumpul sekomunitas, ada aja yang diobrolin kan. Nah itulah yang kita jaga. Yang dijaga tuh adalah jangan sampai ego kita sendiri kita membuat jahat, ujung-ujungnya perpecahan. Jangan sampai seperti itu. Nah, karena memang ujungnya debat-debat juga kan. Betul. Nah, makanya kalau ngomongin 2019, gue ngerasa kecenderungan untuk menahan diri, tidak menunjukkan bahwa lu pendukung siapa tuh lebih tinggi. Nggak se-ekspresif di orang-orang di Indonesia lah. Karena kalau di Indonesia kan
oh lu dukung 01. Ah lu kampret. Iya, oh lu kampret. Apa ya, yang mana ya? Enggak tahu gue juga gitu. Gua cebong misalnya. Lu kampret. Oh, karena gua cebong. Oh ya, orang-orang cebong yang lain banyak kok di sini. Jadi gua musuhan sama lu pun masih ada nih teman gua gitu. Tapi kalau di sini kan lu ngomongin orang Indonesia aja bisa dihitung dengan jari kan, istilah yang lu kenal gitu. Ya intinya sih ada rasa pengen inilah apa sih, pengen mengejaga lah kalau bisa sih, kan kita nggak tahu ya kita butuhnya Iya itu benar. Apa gitu ya nggak sih, kadang-kadang kan gimana ya, kita nggak mikir lah istilahnya lu dukung siapa, dukung siapa gitu istilahnya. Ada perasaan seperti itu sih gitu sih mungkin bagi sebagian orang. Nah kalau kalian kan udah cukup lama lah istilahnya tinggal di Jepang dan udah terekspos dengan budaya Jepang, sosial Jepang, dan mungkin udah sangat teradaptasi lah dengan budaya Jepang. Mungkin nggak sedikit lah cara berpikir kalian itu berubah atau gimana gara-gara tinggal di Jepang. Nah, dengan lu tinggal selama itu di Jepang, apakah itu ikut sedikit merubah sudut pandang kalian tentang pemilu atau politik di Indonesia? Apa ya? Ngubah sih gue rasa sih enggak ya, karena kan kayak gitu-gitu aja sih. Atau mungkin sudut pandangnya aja, lu punya sudut pandang lain tentang pemilu di Indonesia atau politik. Soalnya kan kalau orang di Indonesia kan karena nggak terekspos dengan apapun lah mungkin ya dia melihat pemilu itu ya tetap kayak gitu. Apakah lu punya juga gitu? Kalau gue mungkin akan ngebandingin dengan situasi politik di Jepang kali ya gitu ya. Karena kalau misalnya bola Indonesia kan dari 2004 kan udah 20 tahun kita kan pilih presiden langsung kan gini-gini aja kan, cuma tinggal siapa aja paslonnya segala macam. Tapi kalau dibandingin sama di Jepang, gue baru sadar sih ini mungkin gak ada hubungannya langsung dengan ini, sekali ini opini pribadi gue, dan tidak ada hubungannya langsung dengan keberlangsungan pemilunya sendiri. Tapi menurut gue jadi sadar kalau misalnya ternyata Indonesia itu segitu demokrasinya sebenarnya dalam memilih calon pemimpin gitu istilahnya. Karena beda perlakuannya dengan Jepang. Kalau Jepang itu kan dia pilih parlemen setahu gue. Iya, milih DPR-nya lah. DPR, tapi calegnya juga, kita ngomong istilah yang gampang dimengerti oleh Indonesia, calegnya itu juga kampanye juga poster, walaupun posternya isinya template gitu-gitu aja gitu ya. Tapi gimana ya? Kalau mungkin gue dengar dari salah satu kawan kita juga namanya Mas Eno gitu ya, kita juga dia udah bilang katanya pemilih di Jepang itu kan turun ya intinya gitu kan. Partisipasinya turun ya. Ya itu kan berarti, dan gue pernah ngobrol juga sama salah satu komedian Jepang juga, Mesida namanya, yang kontennya sekarang lagi viral juga tuh. Yang dia juga gue tanya kenapa sih kok kayak pemilih di Jepang turun terus, dan kenapa anak muda Jepang tuh tidak terlalu kepengen ngebahas politik ya, karena satu ya, karena politik itu sudah dianggap kayak membosankan gitu lah istilahnya gitu kan. Kedua ya Jepang itu juga udah segitu aja gitu loh. Jadi ya paling kalau misalnya nanti ganti Perdana Menteri, ganti apa, paling masalahnya yang diganti ya paling itu lagi gitu loh, kayak pajak atau apa itu menurut si Mas Eno waktu itu ya. Pajak, terus Nenkin, terus Koreka gitu istilahnya gitu kan. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri gue cukup sangat apresiatif gitu loh sama teman-teman kita gitu, karena mereka tuh segitu peduli sama negara, segitu peduli sama pemimpin. Sampai sekali lagi tuh kan mungkin ketika gue di Indonesia sama ketika gue di Jepang, gue memandangnya berbeda. Ketika gue di Indonesia itu gue rada-rada ngapain sih lu ngomongin politik gini-gini, semua orang jadi tampak terlihat menyebalkan gitu. Tapi setelah gue tinggal di sini dan gue melihatin Indonesia dari mata luar gitu kan, lu begitu peduli sama capres, begitu peduli sama cagup segala macamnya. Berarti kita sebenarnya negara yang kritis sama pemerintahan sendiri, dan menurut gua di satu sisi itu bagus gitu. Bagus karena kita tahu apa yang terbaik buat negara kita, walaupun semua orang punya pendapatnya masing-masing ya. Itu sih satu hal besar yang gua pelajari sih selama tinggal di Jepang, tentang pandangan gua terhadap perpolitikan di Indonesia gitu. Berubah sih enggak, tapi pandangan gue yang berubah. Ya sudut pandangnya jadi geser dikit lah ya. Ya gitu, bisa ngeliat dari sisi lain gitu sih kalau dari gue. Kalau sendiri? Kalau gue justru karena gue ngerasa berarti gue udah 3 kali 2004 tuh gue berapa tahun ya? Belum lah ya. 9 berarti gue 2009 kayaknya mulai kali lah. Jujur gue nggak ngerasa signifikan sih. Sama dampaknya gitu maksudnya. Dampaknya jadi demokrasi, maksudnya
pemilihan presidennya ya, bukan siapa presidennya ya, bukan siapapun presidennya gitu maksudnya. Kayaknya gitu-gitu aja gitu. Maksud gue tapi ada beberapa sifat yang pola pikir gue yang agak sedikit berubah. Mungkin ini karena sering dengerin podcastnya Panji juga sih. Lebih ke beneran. Lebih ke dulu tuh milih karena kita suka. Antara kita suka atau kita benci. Atau enggak ya keluarga kita ikut keluarga. Echo chamber aja gitu kan. Nah kebetulan kalau di keluarga nggak ada kayak gitu. Kebetulan semua anggota keluarga bebas untuk milih siapapun. Gak ada istilahnya bokap ngedoktrin harus milih ini, nyokap ngedoktrin harus milih ini. Enggak. Bahkan nyokap bokap gue pun bisa berbeda pilihan dan it's okay. Oh iya. Bagus dong. Bagus. Iya. Makanya kita nggak pernah ngomong politik di rumah. Di rumah nggak pernah. Nggak pernah dalam artian kita nggak bahas. Kenapa sih presiden sekarang tuh kayak gitu? Enggak. Lebih ke loh kok dia korupsi lagi. Oh dia korupsi karena untuk membiayai ini. Kayak gitu-gitu aja. Kayak gitu-gitulah istilahnya. Nah, pola pikir yang terbentuk sekarang karena mungkin gue sering dengerin podcast ini, podcast itu, terus sering baca juga. Lebih ke sebenarnya kita milih bukan karena orangnya baik atau kompeten sih. Lebih ke apa yang bakal dia kerjain dan menguntungkan buat gue. Masalahnya selama pemilu dari 2009, kayaknya gue nggak merasakan dampak perubahan yang signifikan sih. Tapi gue bisa jujur, satu-satunya yang berdampak buat gue dan keluarga gue adalah infrastruktur yang sekarang. Terutama yang di Sumatera, karena kan keluarga dari Sumatera, jadi jalan. Ya, cuman itu yang gue rasain sekarang. Beneran, karena gue mengalaminya. Makanya gue bisa bilang dengan gue mungkin bisa bilang gue itu adalah masyarakat menengah istilahnya. Kan ada menengah, bawah sama atas lah istilahnya. Kayaknya nggak terlalu signifikan deh untuk orang-orang menengah siapapun presidennya loh. Makanya gue kadang suka berpikir kenapa nggak dibuat kayak Jepang aja. Ya udah yang pilih parlemennya aja. Kita milih parlemennya biar mereka yang pilih pemimpinnya siapa. Ya gitu. Masalahnya sekarang kan parlemennya kita masih generasi gapnya tuh masih ada gitu. Yang kita inginkan sama yang mereka inginkan tuh masih bener-bener jauh beda gitu. Makanya kita juga nggak bisa mengharapkan bahwa udah ganti aja sistemnya kayak sistem Jepang, nggak bisa juga kayak gitu sih kalau ini. Tapi gue ngelihat kalau misalnya dari sistemnya Jepang, salah satunya udah nggak bawa agama mungkin ya. Ya. Nah itu tuh bukan jadi senjata istilahnya, senjata untuk nggak bisa dijadiin senjata lah. Buat memoles politiknya mereka gitu. Jadinya mainnya apa? Mainnya strategi, mainnya program kerja gitu. Gue nggak tahu ya apakah politik Jepang itu bawa-bawa masa lalu, gue nggak tahu juga. Tapi setidaknya orang-orang di Jepang ini mungkin gue udah merasakan apa yang mereka rasakan bahwa politik mah gitu-gitu aja nih. Malah gue ngerasa sekarang kayak gak usah lah ngomongin orang-orang yang di rumah, kayak kita lah di komunitas misalnya komunitas stand up, kita bebas kok sekarang ngomongin gue milih A, milih B, milih C 1, 2, 3 gitu dengan alasan masing-masing gitu. Misalnya gue milih 1 terus lu milih 2, lu orang yang kedua itu ngejelek-jelekan nomor 1. Ya udah itu, ya terus kenapa? Karena ya itu pilihan gue ya. Kalau lu mau ubah ya ubah program kerja yang nomor 2 lu itu gitu. Karena kan balik lagi gue memilih karena ada sesuatu yang mereka paparkan yang mungkin relate atau apa gitu. Iya, bikin gue bermanfaat lah buat gue gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya gimana gue bisa milih orang, mau sebaik apapun orang itu ya, mau sebersih apapun orang itu, kalau misalnya ternyata di program kerjanya dia tidak ada yang menguntungkan gua atau secara profesi gua, buat apa gua dukung gitu. Karena toh ujung-ujungnya bakal kayak gitu juga ujung-ujungnya gitu. Bener juga sih, karena gua sendiri ya secara pribadi kayak udah lama tinggal di Jepang itu justru karena udah banyak ketemu orang. Misalkan ketemu orang asing, orang dari mana dan lain-lain. Bahkan gue berpikir bahwa stereotype itu kan kadang-kadang juga benar dan gak benar ya. Ujung-ujungnya kan mana pribadi masing-masing aja gitu loh. Maksudnya apakah dia orang baik atau orang kayak gitu kan emang pribadi masing-masing. Dan yang gue melihat dari yang mungkin ya berubah sudut pandang gue terhadap politik di Indonesia itu ketika gue tinggal di Jepang, karena gue tahu bahwa
individu per orang itu nggak bisa dinilai dari stereotip dan lain-lain, gue bisa melihat Indonesia tuh mungkin karena mungkin gue asumsi kalian juga merasakan yang sama gitu, melihat Indonesia tuh kayak dari jauh gitu, ya nggak sih? Iya. Jadi melihat Indonesia tuh menjadi secara lebih holistik lah, secara holistik, helikopter view, terus mungkin jarang juga dengar dari kanan kiri tentang ini tentang itu, bahkan benar kata M gitu. Gue yang mulai mencari gitu loh, Indonesia tuh dulunya kayak gimana sih? Gitu. Indonesia tuh di sini tuh kayak gimana? Mulai banyak terpapar dengan dokumenter, terus mulai banyak terpapar dengan yaitu podcast orang gitu loh, siapapun itu gitu loh. Ya termasuk salah satunya Panji ya, yang membuat gue tuh malah sebenarnya gue bukan apatis sih, lebih melihat kayak oh rupanya mereka tuh sama aja ya gitu loh. Secara di belakang ya, memang secara sosok di depan mereka beda. Yang ini kelihatannya gini, yang ini kelihatannya gini, yang ini kelihatannya gini. Mungkin gue ada sih beberapa kemarin menemukan satu artikel gitu loh di Indonesia, ICW itu apa sih? Indonesia Corruption Watch, yang dimana dia memaparkan satu artikel koncoismenya Soeharto. Oke. Itu mungkin kalau gue salah jangan salahin gue ya, salahin artikel itu ya. ngutip aja. Yang dimana intinya dia tuh men-track, memang Soeharto tuh jatuh lah, keluarganya juga akhirnya bisnisnya dilempar ke sini sana sini meskipun sekarang keluarga Cendana itu ya udah lebih ke nggak terlihat, meskipun pasti masih gitu-gitu aja ya. Yang dimana di situ dia memaparkan banyaknya konco-konconya Soeharto. Ya, ketika Soeharto jatuh tuh mulai punya bisnis dan lain-lain. Disitulah mungkin teman-teman bisa cari lah. Ya kemungkinan di deskripsi gua taruh juga deh linknya. Jadi dia di list tuh si ini sekarang siapa, si ini siapa. Nah itu kalau kalian baca, kalian lihat sekarang siapa yang dibalik 1, 2, 3 semuanya tuh ada di sana gitu. Jadi memang kalau bisa disimpulkan sekarang itu, generasi sekarang itu memang kita udah lepas dari Soeharto, tapi kita tuh masih kena dampak dari pemimpinan Soeharto kayak gitu. Jadi benar juga, mungkin nggak tahu ya, ini mungkin pendapat gua doang, siapapun yang kita pilih pun dampaknya juga nggak gede-gede amat juga ya sebenarnya. Ada satu yang gue lupa. Setelah sampai di titik ini, gue melumrahkan atau mewajarkan adanya politik terima kasih. Wah, kayak gimana itu? Jadi misalnya kita ngomongin calon presiden lah, nggak mungkin kan biaya kampanyenya dia sendiri yang iya, itu kan iya. Pasti kan ada entah pengusaha, entah siapapun itulah yang ada yang backing kan. Dan gue mewajarkan bahwa ketika presiden itu terpilih karena biaya-biaya dari pengusaha A, B, C dan ini nih, istilah taruhlah dilancarkan bisnisnya atau apa, itu gue melumrahkan jadinya. Gue salah satu yang kok dia ngedukung properti ini sih, padahal kan dia banyak kasus gini. Tapi kan kalau misalnya dari sudut pandang orang yang terpilih itu, dari taruhlah presiden yang terpilih itu, kan nggak bisa kan, loh dia kan yang ngebantu gua kemarin, masa gua harus mengkasuskan hal ini gitu. Oh, itu memang yang banyak dikritik, termasuk salah satunya kayak dari Mamat ya, bahwa yang kenapa harus adanya terjadinya politik terima kasih di Indonesia itu karena sistem pembiayaan politik yang masih itu carut-marut. Iya, karena kan nggak crowdfunding nggak mungkin kan? Nggak mungkin kan? Makanya kan dari sekian beberapa pengusaha dong yang jadinya kan. Istilahnya kayak contohlah kalau misalnya kita ngomongin Pak Jokowi adalah yang bilang 9 naga. Iya dong. Kan itu rahasia umum dong. Rahasia umum kok. Taruhlah itu nggak benar lah ya. Taruhlah itu nggak benar ya. Tapi gue percaya bahwa ada orang atau pengusaha di belakangnya dia. Gak mungkin nggak ya? Gak mungkin nggak, karena kita balik lagi lah ngomongin
asal muasalnya Pak Jokowi misalnya dari yang tukang kayu bisa jadi tiba-tiba jadi presiden, emang nggak pakai biaya kan ada biayanya. Ada lah nah, gitu sih. Gua mewajarkan itu selama memang itu yang dibalikan sama presiden itu adalah sesuatu hal yang wajar. Misalnya yang melancarkan bisnisnya atau misalnya bilangnya kalau masalah perizinan dipermudah kayak gitu. Selama masih ikut aturan, gue sekarang sudah ya udahlah orang mereka yang bantuin kok gitu. Makanya gue justru ada kecenderungan juga mikir mending presiden tuh orang kaya. Atau mending presiden tuh istilahnya ya? Secara istilahnya ya? Bilangnya biar dia tuh sebenarnya berkuasa karena dia pengen jadi presiden, bukan karena ada bisnisnya, bukan karena pengen jadi kaya. Iya. Malah presiden tuh sebagai karir, bukan sebagai betul. Ini. Menurut gua presiden tuh mungkin bisa jadi sebuah pencapaian seorang pemimpin. Kalau menurut gua sih, walaupun kita nggak bisa berharap 100% semua presiden bakal seperti itu. Ya itu udah rahasia umum sih yang pengusaha-pengusaha gitu, setidaknya walaupun ya gue belum bisa membuktikan gimana. Dan nggak cuma Jokowi doang ya semuanya ya, dulu, semua gitu. paslon dan itu pasti ada. Itu gue sebenarnya ini nyambung ke pernyataannya dia tadi si Imam Emmanuel sih. Apa 9 naga? Bukan, gue gak ngomongin itu. Ini salah satu naganya nih. Salah satu naganya. Oh Sio Naga Pak, tahunya tahu naga. Sio Naga ya. Iya. Tapi gini. Sebenarnya yang tadi mengutip melanjutkan pernyataan Emmanuel gitu kan, dia bilang kelas menengah lah istilahnya. Ya kebetulan gue kan perwakilan kelas menengah nih ceritanya nih. Yakin Pak? Iya iyalah, maksudnya kan karena kan gue nggak berani bilang gue nggak declare gue kelas atas dong. Oh iya. Soalnya masih ada yang di atas. Jadi gue bilang menengah aja lah. Kan kalau menengah kan sudah pasti ya istilahnya gitu kan. Gue agak sedikit setuju sih. Gue setuju lah karena kelas menengah itu mungkin lebih apatis daripada politik, atau kecuali tadi bilang ada kepentingan segala macam gitu kan. Itu karena kelas menengah di Indonesia itu, atau setidaknya di keluarga gue deh ya. Keluarga gue itu termasuk salah satu yang sebenarnya politik itu gitu aja gitu. Kayak kita nggak pernah kita ngomongin tapi begitu aja. Karena kita itu mindsetnya tuh udah kayak ya siapapun presidennya ya kita gini-gini aja ya, kita sudah sampai di titik itu. Gitu. Berarti kan tanda kutipnya kan sudah makmur ya. Gitu istilahnya kan gitu kalau ngomong bagusnya gitu kan. Kita udah inilah yang sejahtera lah ya. Udah sejahtera gitu. Makanya kita bisa berpikir seperti itu gitu loh. Yang penting udah kayak gitu. Maka sebenarnya pemikiran seperti itu tuh harusnya kalau yang sudah sejahtera gitu sebenarnya. Iya. Itu tolong di-cut saja ya salah kok. Enggak, tapi gitu maksud gue karena kita udah keluarga gue udah termasuk sejahtera gitu. Jadi bisa mikirnya kayak gitulah. Tapi kelas menengah itu cuma kelas menengah kayak gue, keluarga gue itu kemarin itu selama pilkada dan pilpres itu cuma butuh kalau nggak yang kepentingan sama tokoh. Tapi lebih condong ke tokoh. Kalau misalnya katakanlah ketika selama ya katakanlah pilkada kan pilkada sama pilpres yang rame kan mulai katakanlah sekitaran 10 tahun belakangan gitu kan ya. Kan ada pilpres sama pilkada gitu kan. Itu semenjak ada, terutama sejak pilkada tuh ya, keluarga gue tuh udah mulai tuh tiba-tiba, bukan keluarga gue aja mungkin yang lainnya dari yang setara biasanya apatis kok tiba-tiba jadi mengidolakan sosok ini gitu. Ada dampaknya gitu. Jadi itu sih sebenarnya manuver buat kita yang gue rasakan gitu ya. Jadi maksud gue kayak ya kita tuh masih kadang-kadang nggak bisa dipungkiri sih, kita memilih itu kadang-kadang masih berdasarkan siapa sih tokohnya gitu. Makanya gue bilang kayak tadi dia bilang presiden tuh harusnya sebagai karir gitu ya begitulah gitu, orang kita aja memandangnya juga sebagai tokoh gitu. Karena bukan rahasia umum lagi kalau sebenarnya yang sangat terdampak tuh adalah kalau nggak atas banget yang bawah banget. Gitu. Yang bermain di atas dan di bawah. Iya, makanya yang tengah ini kita mau ngapain coba? Iya, kelas tengah itu cuma ya udah gitu. Kayak nggak bisa, miskin pun jangan sampai gitu kan. Jadinya taruhlah misalnya kita kalau ngomongin kita nggak kaya, jadi ya udah kita kerja biasa gitu. Tapi kita juga nggak mau miskin yang bisa mendapatkan bantuan ini itu kan istilahnya. Jadi ya udah yang menengah tuh cuman bisa ya udah. Yang penting kepentingan gue adalah di salah satu program kerja presiden itu nggak perlu lu orangnya baik jahat kayak gitu ya. Toh sama-sama aja ternyata dari dulu. Gue jadi ingat kalau ngomongin kelas menengah itu. Ada salah satu bukunya, kayaknya orang Swedia lah pokoknya, Factfulness. Jadi
factfulness itu cerita tentang bahwa apa yang kita lihat di media, kurang lebihnya kayak gitulah. Apa yang kita lihat di media itu tuh benar tapi nggak sepenuhnya benar gitu loh. Karena seperti yang kita tahu lah, media itu kan pasti ingin mencari berita yang menarik buat dibaca. Yeah. Jadi kebanyakan berita di media itu hanya berkisar ke orang yang kaya banget atau enggak kemiskinan, ya kan? Iya. Padahal di dunia ini rupanya 80% itu populasi terbanyak di dunia itu adalah kelas menengah sebenarnya. Terus kenapa kelas menengah itu nggak pernah diberitakan? Karena nggak menarik. Iya, karena mayoritas itu. Ya, ngapain kita cerita tentang kehidupan kita yang ya udah kerja, pulang, tidur itu. Jadi nggak ada dibilang struggle enggak, dibilang mewah juga enggak. Ya gitu-gitu aja gitu loh. Ya dibilang yang kayak istilahnya apa sih, kayak lu dibilang meminta bansos gitu istilahnya kan. Sebenarnya gue kalau dikasih mau juga, tapi kayak nggak dapat, kayak secara moral juga mau. Nggak masuk syarat. Cuma kalau dikasih gue mau juga sih gitu loh istilahnya. Itu karena ya memang menarik karena orang-orang yang mayoritas kayak kita tuh justru malah nggak pernah ada di berita. Makanya di berita itu kita juga perlu aware juga bahwa itu tuh benar tapi nggak sepenuhnya benar, karena cerita orang-orang biasa kayak kita tuh nggak bakal menarik. Kita lagi podcast gini nggak bakal jadi berita. Kecuali lo bikin apa sih statement konyol masih bisa atau viral tuh istilahnya. Cuma kelas menengah sih. Kelas menengah susah sih, nggak bisa. Dan benar juga dampak dari dampak politik terhadap kelas menengah tuh memang sedikit ya. Dibilang ya bener kata lu, kayak yang kena dampaknya tuh antara atas banget, yang pembisnis dan lain-lain, atau enggak yang bawah banget, yang memang perlu bansos, perlu asuransi kesehatan di Indonesia tuh apa BPJS kayak gitu-gitu gitu loh. Ya kalau di Jepang sendiri ya justru gua nggak tahu ya, orang yang kelas menengah tuh malah ini gak sih? Malah makin happy gak sih justru kalau di Jepang? Menurut lu gimana? Kalau gua kembali lagi sih ke tadi pernyataannya teman kita tadi itu sih. Dan gua nanya juga ke beberapa orang Jepang waktu zaman gua masih aktif di perlingkaran expat Jakarta ya, expat Jepang di Jakarta gitu ya. Kadang-kadang Jepang itu sebenarnya kalau gua ngomongin, gua tarik garis lebih besar lagi, Jepang itu kan kalau di mata orang Indonesia adalah negara maju. Negara yang udah autopilot lah istilahnya gitu kan. Jadi makanya siapapun pemimpinnya paling cuma meneruskan aja gitu kan. Nah, kenapa? Maksudnya justru kelas menengah di Jepang happy karena ya rata-rata memang satu udah terpenuhi aja, social welfare-nya udah jalan gitu loh. Sama kayak kita lah, tiap bulan kan kita gaji dipotong 50.000 60.000 kan buat nenkinnya, buat hokeng, buat shakai hokeng gitu kan. Dan sisanya pun udah lebih dari cukup gitu kan. Bahkan ketika kalau mau pulang pun misalnya putus kontrak aja bisa dicairin kan istilahnya gitu kan. Itu udah santai gitu. Jadi lu cuma memikirkan diri lu sendiri doang gitu loh. Jadi makanya kalau bisa happy ya karena memang udah bisa mikirin dirinya doang gitu loh. Jadi kayak mau siapapun juga yang penting bisa gue. Ya itu pemikiran tadi gue bilang, kayak mau siapapun perdana menterinya gue tetap aja harus desak-desakan tiap pagi di Ciwoline. Itu yang beberapa temen Jepang gue tanya rata-rata kayak gitu. Kenapa sih kok lu gak pernah peduli? Lu jarang banget kayak debat soal perdana menteri lu siapa-siapa segala macam. Karena satu, kalau kata temen Jepang gue, satu orang itu aja. Kedua, paling ya itu tetap harus berdesak-desakan di Ciwoline. Kecuali lu bisa membuat gue tidak berdesak-desakan di Ciwoline tiap pagi. Nah tuh baru itu di situ. Jadi sebenarnya ya dibilangin happy, gue malah melihatnya juga karena mereka udah ngeblend aja gitu loh. Jadi kayak ya bodo amat lah gue gitu. Gitu sih. Kalau gue bisa bilang gini nggak, ketika lu berada di Jepang, lu pernah iri dan dengki dengan sesuatu yang lu lewat di Jepang nggak sih? Kalau di Indonesia kan kayaknya ngelihat mobil bagus dikit, wah gue pengen, atau wah bagus gitu. Kalau di Jepang tuh kayak nggak tahu ya, apakah ini perasaan gue doang atau kalian juga merasakan hal yang sama gitu. Misalkan ada mobil lewat bagus gitu, oh ya udah gitu loh. Terus atau apapun yang bagus, keinginan kita buat
keinginan kita buat beli gara-gara iri itu lebih lebih sehat gitu di Jepang daripada di Indonesia. Gue sedikit setuju sih. Karena kalau menurut pandangan gue, mungkin karena kebaikan ke statement gue tadi, karena di Jepang itu social welfare-nya udah jalan. Jadi lu cuma mikirin kerjaan lu sama gaji lu doang gitu. Bener juga sih. jadi itu enggak. Kalau misalnya gue di Jakarta, di mana-mana, gue sebagai kelas menengah itu butuh mobil istilahnya, tinggal di komplek butuh mobil segala macam. Ya pasti ada iri lah, punya mobil, punya supir segala macam, pasti gue ada iri-irinya dikit lah, gitu kan. Tapi ketika gue di Jepang, di mana gue cuma tinggal mikirin diri gue, istilahnya, mungkin ntar istri gue, gitu kan, keluarga gue, gitu segala macam. Jadi itu kayaknya gue nggak pernah ngiri sama orang punya mobil di Jepang sih. Kenapa? Karena udah, ya apalah itulah yang penting gue tanpa mobil pun gue masih bisa hidup enak gitu loh. Jadi gue tidak perlu memikirkan, membuang tenaga gue untuk berpikir gimana caranya gue punya mobil mewah gitu. Karena tanpa mobil mewah pun gue bisa hidup. Kenapa? Ya karena sistemnya sudah jalan gitu loh. Itu sih iri dan dengkinya tuh jadi hampir tidak ada sih kalau dalam kasus gue sih. Entahlah ini pemikiran yang bagus atau gue nggak tahu, tapi gue sih ya udahlah gitu maksudnya. Kalau gue balik ke pertanyaan sebelumnya, kalau misalnya lu tanya happy, gue bukan happy sih. Lebih kata yang pas buat gue tuh adalah aman. Oh, nyaman, aman. Aman dan nyaman. Dibilang happy, secure lah ya. Mungkin ya, secure. Happy-nya kita beda-beda lah istilahnya gitu. Atau kebutuhannya kita beda-beda. Terus kalau ngomongin gue ngelihat ini atau ngelihat itu iri atau enggak, tergantung apa yang gue lihat. Kalau misalnya itu tidak tertarik dengan yang biasa gue kerjain atau yang biasa gue nikmatin di rumah, mungkin gue nggak terlalu iri. Misalnya Daniel tiba-tiba beli Lamborghini gitu, gue nggak tertarik. Amin gitu ya. Gue nggak usah diaminin sih, gue nggak pengen juga. Lu pengen duitnya gue. Iya, gue nggak tertarik. Tapi kalau misalnya taruhlah misalnya dia punya kamera baru, karena lu relate lah dengan itu. Ya. Tapi gue bukan sirik ya. Kalau iri itu, kalau menganggap iri itu adalah gue lebih ke mindset, gue bisa nggak ya beli itu nanti gitu. Nah, kalau misalnya gue udah punya mindset kayak gitu, gue biasanya menghubungkannya, kalau misalnya gue kerja kayak gini, berapa lama gue bisa ngumpulin biar bisa beli seperti yang punya Daniel misalnya kayak gitu. Makanya kalau misalnya ditanya, kalau lewat ke sini iri nggak, lewat ke situ iri nggak? Kalau gue tergantung apa yang minat gue atau ketertarikan gue di situ. Kebutuhan lah. Iya, kalau misalnya ngomongin mobil enggak, rumah mungkin. Rumah mungkin, misalnya kayak lihat Apato, gua kok gitu-gitu aja, lihat Apato lah orang lain, lantainya bisa ada penghangatnya, mungkin ada kan? Ya, ada kan sekarang. Ada. Emang rumah Jepang aneh-aneh kayak sekarang tuh lantai ada penghangatnya kan. Nah, mungkin bisa iri, tapi levelnya mungkin agak rendah. Tapi kalau misalnya taruh misalnya gua ngomongin sepatu merek tertentu, bagus juga ya, itu beli di mana ya gitu. Nah, itu ada ketertarikan ke situ. Tapi untuk segera memilikinya mungkin masih bisa tertahan. Gitu, karena kalau gue backgroundnya lebih ke kita hidup sendiri di sini, nggak ada support, dan kita udah dewasa, kita nyari duit dan makan sendiri gitu istilahnya. Jadi sekalinya kita bokeh, ya itu tanggung jawab kita. Beda kalau misalnya kita di Indonesia masih ada bokap nyokap misalnya, gitu kan. Kalau gue broke hari ini, ya udah gue tinggal balik lagi ke Indonesia. Mungkin ada pemikiran kayak gitu, walaupun nggak semua ya. Makanya kalau misalnya dibilang tanya happy atau enggak, gue nggak bisa bilang happy, tapi gue bisa bilang gue nyaman di sini. Tapi kalau misalnya ditanya lagi, lu kalau lihat ke jalan ngelihat orang punya ini itu iri nggak? Tergantung apa yang bikin gue iri. Apakah itu sesuatu yang bikin gue tertarik atau enggak? Kalau misalnya Lamborghini, karena gue nggak tertarik, udah terserah gitu. Karena secara nggak langsung sebenarnya orang punya Lamborghini pun kita sebenarnya bisa loh beli Lamborghini dengan kalau kita dikalkulasikan gitu. Mungkin terprediksi lah Jepang. Bener. Tapi apakah dengan Lamborghini gue bisa bahagia? Belum tentu. Ya gue tergantung apa yang bikin gue senang. Ya itulah yang gue mungkin irikan. Tapi bukan dalam bentuk sirik ya. Kalau sirik kan, anjir lu punya Lamborghini, anjir muka kayak gitu punya Lamborghini kan sirik kan. Tapi kan kalau pinjam dulu 100 kayak gitu atau keluar paku kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya adalah kenapa gue bilang nyaman atau aman di sini, karena gue ngerasa gue sebagai warga
warga sekitar sini, gue senang bayar pajak. Terpuaskan, bukan terpuaskan. Istilahnya apa yang gue worth it lah. Ya, benar, apa yang gue bayarkan itu kadang gue di atas ekspektasi gue. Kayak contoh lah, yang paling sederhana yang gue baru alami adalah di depan supat rumah gue itu ada trotoar. Asalnya itu aspal dan no problem with it, no problem. Tapi karena hujan suka ada genangan, diganti jadi paving block. Oh, jadi nyerap ya? Iya, padahal sama-sama aja gitu sebenarnya. Tapi memang kalau hujan, ya adalah genangan dikit-dikit gitu. Tapi sekarang udah diganti kayak paving block gitu. Gak banjir ya? Gak genang lah. Iya, jadi gak ada genangan mau hujan segede apapun gitu. Nah, itulah hal-hal kecil yang gue ngerasa kayaknya negara ini udah autopilot deh. Jadi ya yang gue bayar ya seminimal mungkin apa yang di depan gue itu diperbaiki. Nah, ya itu gue setuju juga. Jadi itu yang ngebuat kita mungkin ya lebih secure yang mungkin bisa dikondisikan ke happy gitu ya. Jadi kayak salah satunya ya karena kalau social welfare-nya yang penting sebenarnya selama social welfare-nya udah jalan dan dipakai dengan semestinya, lu itu membuat setidaknya lu itu nggak usah sampai mikir overthinking gitu kalau membeli sesuatu atau pengen menginginkan sesuatu gitu. Iya. Kayak apa ya, ibarat kata ketika katakanlah kalau mungkin Lamborghini terlalu ekstrim lah. Contohnya kayak misalnya iPhone lah istilahnya. iPhone lah yang sehari-hari aja lah. Lu kalau bisa keluaran baru, lu cuma tinggal bilang, oh sip gue beli nih, gue tinggal proyeksiin budget tinggal gue beli. Itu masih sangat mungkin. Kalau di Indonesia gue rasa kayaknya lu masih mikir berkali-kali deh buat beli satu iPhone. Bahkan maksa kan, ada yang maksa. Nggak tahu kenapa ya, karena gue ngerasa kayak misalnya gue punya ini udah dipotong segala macam, sistemnya udah jalan segala macam, jadi gue cuma tinggal mikirin duit bersih yang gue terima sama nih duit mau gue pakai buat apa. Itu benar. Kita nggak ditambah-tambahi untuk mikir sesuatu yang nggak penting itu. Misalnya kayak taruhlah misalnya kita pulang dari kantor terus ngelihat depan rumah kita banyak lubang gitu kan. Di sini kan kita nggak ada lagi mikir ke situ gitu. Anjir, pulang kantor capek-capek, pulang depan rumah ternyata banyak kubangan gitu kan. Kalau di sini kan karena ya pulang ke rumah aja gitu. Iya udah. Gitu. Udah jalan lu tuh ini loh kering loh. Paling kalau hujan ya tinggal pakai payungnya taruh di luar, udah lu masuk rumah, listrik nyala, air bersih, gas air ada, bisa diminum, udah kan istilahnya nggak ada bikin hal-hal kecil yang bikin kita kayak kok gini-gini amat sih hidup gitu. Listrik gak digilir. Tanpa sadar kita diaspora Indonesia yang tinggal di Jepang itu udah zen itu. Udah sampai tahap zen itu istilahnya kayak lu udah tinggal kerja pulang, paling yang lu ngebatin apa sih kerjaan, ya itu sangat personal kan istilahnya itu beda cerita lah. Iya itu doang gitu. Selebihnya kan lu tidak dibikin aneh-aneh, misalnya kebijakan yang aneh-aneh, kebijakan apa gitu-gitu. Yang gitu. Ya kemungkinan kalau bisa dibilang kita tuh udah udah tahap secure lah. Secure-nya tuh udah kecapai duluan. Jadi kita tinggal mencari bahagianya, ya nggak sih? Nah kalau di Indonesia, apakah kita udah mencapai tahap itu? Belum tentu kan? Belum malah ya. Belum. Sebenarnya itu makanya orang banyak yang sebenarnya itu kalau menurut gua itu justru yang sebenarnya sangat diinginkan oleh masyarakat Indonesia nggak sih sebenarnya? Seharusnya. Dimana lo itu udah beneran cuma kalau mau pusing tuh pusing kerjaan aja, nggak usah pusing-pusingin kayak yang di Bekasi dah. Ya. Secure dulu aja pokoknya ya. Secure aja kayak yang di Bekasi dah, sampai karangan eskalator dikasih karangan bunga itu. Itu kan ya maksudnya kan hal-hal yang seperti itu sebenarnya. Apa lu gimana sih lu sampai bisa meluangkan waktu untuk mikirin hal kayak gitu? Itu kan tanda sesuatu bahwa sebuah sistem itu kan nggak benar gitu loh istilahnya. Kalau di sini serusak-rusaknya eskalator besoknya udah jalan lagi gitu. Ya for some kalau misalnya taruhlah macet gitu kan, kota besar. Atau di maintenance paling cuman 1 malam atau beberapa jam udah jalan lagi. Yang di Bekasi 100 hari ya? 100 hari. Kasih orang. Itu another level of sarcasm. Mantap warga Bekasi. Tapi ya itu sih sebenarnya itu yang gue harapkan kalau ditanya nih. Sebenarnya apa sih yang lu harapkan dari misalnya kriteria pemilu atau presiden pemimpin Indonesia, sebenarnya kriteria apa sih yang lu harapkan? Kalau orang nanya gitu sama gue cuma bilang ada nggak yang bisa ngebuat gue itu sezen itu gitu di Indonesia. Kalau bisa ngebuat kayak gitu tuh baru gue cacukin jempol gitu. Tapi kan kembali lagi kan situasi Indonesia negara berkembang kalau buat gue. Umur 100 aja belum kan istilahnya. Masih kan? jauh. Masih jauh gitu kan. Ya Jepang sudah lah. Jepang
Dari 1000. Jepang nggak pernah dijajah. Nggak pernah. Oh iya. Indonesia negara belum malah 100. Jajah orang. Masih negara berkembang. Ya setidaknya gue masih mencoba rasional lah dengan berdamai dulu. Oh negara kita masih sini. Kita walaupun nggak semua orang bisa kalau orang sekarang ngomong bukan zen, apa sih, stoik ya? Yes. Stoikism. Walaupun belum sih bisa teras. Ya. Bapak Henry Manampiring, bukunya mantap. Pedoman hidup saya. Tapi gini, maksudnya walaupun mungkin gue masih terlalu stoik untuk ukuran orang Jakarta lah. Gitu kan, dipakai lagi katanya. Kayak apa ya? Kayak gue ngerasa kayak ya udahlah, kita masih negara berkembang gitu, kita syukuri pencapaian kecil kita dulu aja gitu. Ini contoh nih gue nih ya. Ya ini mungkin bisa berpotensi gue digiring ke sebuah paslon jujur aja gitu kan. Iya, boleh pasti nih. Ini kita kan ngomongin politik, jadi ya nggak apa-apa lah. Gue bantu giring ya. Riji dong, bukan. Gini, gue kalau misal dari yang kecil nih, kan gue udah 7 tahun tinggal di Jepang gitu. Gue coba ngeliat, gue kembali ke Jakarta dengan posisi sebagai turis. Again ini pendapat gue, oke? Ya. Iya juga lagi. Gue memposisikan diri gue sebagai turis, simulasi lah. Enak gak sih jadi turis di Jakarta? Kalau menurut gue pribadi, jawaban gue satu, sudah jauh lebih baik daripada setidaknya sebelum gue tinggalin. Sebelum gue cabut. Sebelum lu cabut ke Jepang lah ya. Jauh banget. Dan gue bahkan gak nyangka kalau misalnya ternyata bisa juga kayak begini ya sebenarnya gitu ya. Kayak contohnya nih, MRT. Jaklingko nih kayaknya nih. Jaklingko pernah kali. MRT, busway. Ya. Itu gue ngeliatin, oke, kalau busway telat mungkin karena macet. Ya, nggak bisa, itu bisa susah lah. Masih susah lah ini. KRL itu kan gue pengguna KRL dari 2016 btw. Ya, kecopetan sekali dan masih berani. Dari 2016 dan gue ngerasa kayaknya setidaknya kalau gue sebagai mencoba menjadi turis itu makin berkembang dan it's a good thing gitu loh. Ya walaupun ketika gue jujur aja sih, ketika gue menceritakan pandangan ini ke teman-teman gue yang masih tinggal di Jakarta, rata-rata mereka menapikan gue gitu loh, kayak bahkan menuduh gue terlalu politis. Nah kok gitu sih, ini gini, lu udah sih dukung si ini ya gini. Pertanyaannya apakah mereka pengguna juga atau enggak? Ya, sepertinya sih tidak ya. Apakah mereka menikmati itu juga atau enggak? Tapi enggak gini, gue jujur aja sih sebenarnya kalau buat gue pribadi itu udah bagus, jauh melebihi ekspektasi gue. Tapi gue tentunya tidak berekspektasi bakal seperti Jepang dong. Enggak lah. Masih jauh ya. Gue apa ya, kadang-kadang kan ada beberapa yang kayak misalnya bilang nanti kita akan buat kayak misalnya seperti tinggal di Jepang. Enggak. Gue sih nggak berpikir kayak gitu lah. Gue berpikir setidaknya transportasi yang layak dulu aja lah. Dan menurut gue ya di Jakarta itu buat gue sih udah layak lah buat gue ya. Walaupun masih kedepannya masih gue belum tahu seperti apa. Tapi setidaknya sejak 7 tahun gue cabut, balik ke Jakarta tiap setahun sekali ada peningkatan lah buat gue gitu. Itu kritik gue juga sih sebenarnya. Mungkin ada yang nggak setuju lah dengan pendapat gue. Tapi ini pure pendapat gue, kayak ngapain sih sebenarnya mensosialisasikan untuk kita pakai atau beli mobil listrik. Daripada mikirin kayak gitu, kita mikirin gini, mobil listrik demi lingkungan. Pertanyaannya adalah, listrik kita itu di Indonesia dapat dari mana dulu itu? Selama kita masih pakai batu bara, ya itu bullshit lah menurut gue ya. Pertama itu. Dan dengan adanya mobil listrik pun, yang menikmati juga orang-orang Jakarta doang gitu loh. Daripada mikirin menurunkan pajak buat mobil listrik dan lain-lain, kenapa? Bener kata Daniel juga gitu loh, perbaikin aja lah transportasi umum yang dekat-dekat aja dulu gitu loh. Iya, kita percuma ngomongin alam, lingkungan, hijau dan lain-lain, ngomongin mobil listrik kalau masih 80% kemungkinan ya, kayaknya 80% listrik kita tuh masih batu bara gitu loh. Yang dimana batu bara udah asapnya gede, terus polusinya di mana-mana, pakai sumber daya alam ya, yang dimana fosil itu kan pasti bisa habis dan merusak karena dia harus menggali tambang dan lain-lain. Dan tenaganya pun nggak seefisien misalkan kalau di Jepang nuklir kan. Karena tenaganya nggak sebesar itu, polusinya gede. Makanya kalau kita ngomongin mobil listrik, kita tanya dulu deh misalkan listrik kita tuh di Indonesia dari mana gitu. Daripada
kita menyuruh orang semua pada beli mobil listrik, mending kita perbaiki transportasi yang umum aja biar semuanya orang pada pakai transportasi umum, nggak mikirin beli mobil doang gitu loh. Bener juga sih. Ya itu setuju sih gue sih. Jadi ya apa ya, gue rasa sih mungkin salah satunya ya kita harus, buat gue sih salah satu cara mengakalin supaya nggak gimana banget ya itu mencoba melihat dari sisi lain aja, syukuri perubahan kecil aja sih gitu loh. Tapi itu mungkin kemungkinan kalau lu nggak tinggal di Jepang nggak melihat itu deh, kemungkinan ya bisa jadi. Kalau gue mungkin kalau misalnya kalau gue nggak tinggal di Jepang, apakah gue akan berpikir hal sama kayak gitu kali maksud lu ya? Iya. Kalau misalnya dilihat berpikiran kayak gitu, setidaknya pasti gue akan berpikir bahwa oh ternyata program ini bisa jalan juga ya gitu. Oh ternyata karena lu melihat dari agak lebih jauh lah ya. Baik ya gitu ya. Dilestarikan dengan baik ya gitu ya. Tapi mungkin ya itu salah satu privilege yang gue syukuri semenjak jadi diaspora kali ya. Jadi bisa melihat sesuatu dengan lebih itu gitu ya. Kadang-kadang kan kita masih keluar kandang bos, biar supaya bisa lebih objektif gitu gak sih? Ya gitulah. Nah kalau pemilu tahun ini nih ada 3. Tahun ini 3. Menurut kalian? Cik serem gua. Enggak, ini pendapat aja gitu loh. Dibandingkan pemilu yang sebelumnya atau sebelum-sebelumnya atau apapun lah pokoknya tentang pemilu kali ini itu menurut kalian seperti apa sih? Dari sudut pandang orang yang melihat Indonesia dari jauh lah. Udah. Apa? Gua kan udah bilang tadi di awal, kalau dulu pemilu tuh masih milih siapa yang baik gitu. Siapa yang enggak punya track record jelek. Oh iya, siapa benar, yang sekiranya di depan layar kaca tuh oh kayaknya dia baik deh, dia humble, dia donatur apalah gitulah pokoknya ya. Tapi kalau sekarang lebih ke gue nggak peduli siapa orangnya jadinya. Gue lebih peduli ke program kerjanya apa, orang di balik orang-orang itu tuh siapa, apakah orang di balik timnya itu dengan program kerjanya itu ada orang kompeten untuk mengerjakan program kerjanya itu atau enggak. Kalau misalnya taruhlah misalnya ya ini misalnya ada paslon X, dia program kerjanya itu untuk apa ya istilahnya meningkat pemerataan internet ke seluruh negeri misalnya ya. Misalnya ya dengan kecepatan yang sama taruhlah 100 Mbps lah taruhlah atau 1 giga kayak di Jepang. Iya, apapun itulah. Enggak usah ngomongin kecepatan lah, semua dapat akses internet lah. Tapi orang-orang yang di belakangnya itu misalnya adalah lulusan pertanian. Gue nggak meremehkan lulusan apapun ya. Tapi kan kalau misalnya secara pemikiran dasar, kalau orang mau nyari memperbaiki sesuatu, ya cari ahlinya dong. Istilahnya yang dulu belajar di bidang kompeten di bidang itu. Ya kalau misalnya ngomongin IT ya udah taruh orang IT di situ. Tapi setidaknya ada juga orang yang jago nego juga, nggak cuman kompeten di dalam teknisnya juga, tapi apa ya bilangnya kalau kayak apa sih negosiasi apa ya bilangnya? Lobby. Iya apa sih bilangnya itu? Ayo apa? Cawe-cawe. Birokrasinya yang jago birokrasi juga. Cawe-cawe mah. Yang jago birokrasi juga karena lu taruh orang teknis di situ pun dia tahu apa yang baik pun itu kadang orang atau yang menerima fitur ini tuh nggak semua bakal nerima, nggak semua akan melancarkan. Misalnya gue mau pasang internet 1 giga per second, caranya adalah pasang kabel optik gini. Ternyata harganya mahal dan itu nggak bisa ada di Indonesia misalnya kayak gitu. Kan dia nggak, kalau misalnya dia nggak tahu birokrasi, dia kan nggak bisa nego bahwa ya udahlah beli ke luar negeri misalnya, taruhlah dengan harga segini, investasi segini, hasilnya segini gitu. Jadi seminimal mungkin ketika ada program kerja di belakangnya itu adalah orang yang jago birokrasi dan teknisnya ngerti, kompeten di bidang itu gitu. Jangan sampai dia adalah apa? Dia Menpora tapi backgroundnya IT, kan aneh. Coba, ya dong. Istilahnya secara akal sehat kan, kita nggak perlu tahu. Itu hanya yang lalu lah. Kan itu istilahnya gini loh. Ketika kita mau cari orang itu kompeten atau enggak, pertama lihat dari backgroundnya dulu kan. Istilahnya background layer paling luarnya apa? Oh dia lulusan, taruhlah ya misalnya Menpora tapi lulusan IT loh. Kok kenapa dia bisa kepilih?
misalnya kita cari lagi lebih dalam. Oh ternyata dia pernah mengurus ini secara sehingga dia layaklah jadi Menpora, taruhlah itu it's okay. Tapi kan dari layer terluarnya aja kita udah aneh gitu. Menpora tapi lulusan IT atau IT tapi lulusan olahraga, kan aneh misalnya kayak gitu. Jadi setidaknya kalau semuanya selaras, minimal gue punya harapan. Walaupun gue nggak tahu apakah itu dilakukan atau enggak. Makanya kalau ngomongin pemilu sekarang, gue nggak lihat lagi orangnya siapa, tapi gue lihat ini programnya apa, orang di baliknya siapa. Oh kalau programnya ini itu bisa menguntungkan, masuk akal atau enggak ya? Masuk akal, dan di bidang gue, di bidang kerja gue itu emang itu dibutuhkan, dan di belakangnya orang-orang yang kompeten, oke gue pilih dia. Gitu. Gue nggak peduli dia siapa sebenarnya, karena toh tetap aja eksekutornya bukan dia. Dia hanya kayak apa sih bilangnya, the profesornya lah. Lu harus gini, lu harus gini, kan belum tentu dia yang ngerjainnya. Dia ngerjainnya gitu. Kalau gue sih ke situ. Ya kalau gue sih melihat apa pemilu tahun ini dibandingkan dengan 5 tahun lalu, pemilu tahun ini sih sebenarnya buat gue ya, entah ini mau dianggap serius apa enggak, buat gue tuh tanda kutip terlihat lebih menyenangkan sih. Karena lebih merata lah. Pertama, calonnya 3, nggak 2 setelah 10 tahun terakhir 2. Jadi bisa menimbulkan persepsi polarisasi you're with me or you're against me gitu kan, hitam dan putih segala macam. Iya benar-benar. Yang dimana kita itu jujur aja tuh yang membuat gue sedikit kadang-kadang rada-rada gimana kalau ada ngomong soal orang Indonesia ataupun negara orang Indonesia ya gitu. Itu dia kadang-kadang kalau nggak hitam dan putih gitu loh. Itu selama 10 tahun terakhir tuh kayak gitu terus. Itu gue melelahkan aja sih gitu, kayaknya lu pilih si ini berarti karakternya kayak begini, lu pilih si itu berarti karakternya kayak gitu, padahal kan nggak seharusnya kayak gitu kan. Nah di pemilu kali ini itu 3-3 itu kayak gue menganggap semuanya itu rata aja gitu. Rata, ada bagus ya, ada jeleknya, ada karakter penduduknya juga beda-beda, dan menurut gue jadi lebih apa ya itu lebih menyenangkannya di situ. Nggak ada yang bener-bener kayak lu gini deh, lu kan intinya kan kalau misalnya ketika cuma 2 itu ketika zaman 2014-2019 itu kan lu kalau misalnya nyerang itu kan bener-bener nyerang banget lah istilahnya, nggak sih? Iya. Dan lu udah dipolarisasi, lu nyerangnya juga kayak begitu, udah bisa kemana-mana gitu kan. Dan sekarang nih enggak gitu, jadi lu murni bener-bener wah kan bisa dibercandain di kita ya nggak sih? Oh pasti dukung ini nih, pasti dukung itu, dukung itu gitu loh. Tapi balik lagi justru karena calonnya 3 dan rata gitu kan, menurut gue rata ya, kembali lagi gue jadi lebih objektif juga, bisa lebih objektif juga milihnya gitu. Dan di sini gue juga sadar bahwa orang itu bisa loh memilih dengan alasan apapun. Bener. Baik dari yang baik dari yang apa ya, dan itu gue sadar gitu loh. Baik dari yang benar-benar alasan paling super remeh, lu misalnya dukung si ini karena orangnya suka penyayang binatang gitu. Atau lu dukung si itu karena rambutnya putih. Kuning aja kali ya. Kayak Naruto ya. Karena rambutnya kuning gitu. Itu suaranya satu loh. Sama dengan orang yang kayak lu tadi, program kerjanya internet merata, itu suara satu loh. Itu gue baru sadar bahwa ternyata lu bisa milih orang for whatever reason gitu loh. Atau lu pilih yang saat itu karena yang itu tidak memilih lu emosi gitu kan, istilahnya begitu. Lu bisa, dan di situ juga lu dia dilatih gitu. Apa ego lu tuh dilatih gitu, bahwa ternyata oh ya udah ya dia memilih ini alasan karena ini, ya udah gitu loh, emang begitu gitu. Itu yang ngebuat gue itu yang ngebuka, setidaknya buat gue pribadi itu yang ngebuka mata gue sih. Yang itu tidak gue rasakan selama 2014 2019 plus pilkada 2017 nyelip, itu tidak gue rasakan. Ada juga yang kebalikan dari pemilu sebelumnya, karena pemilu sebelumnya kan karena ngomongin tokoh ya, si ini baik, si itu baik. Mungkin pemilu ini bisa jadi siapa sih yang boroknya lebih sedikit. Kadang ada cara memilih kayak gitu juga. Itu iya. Atau bisa juga kalau misalnya memilih karena ya sudah aja gitu. Adalah di Twitter kan banyak yang kayak gitu. Buka aja di Twitter, nah, bukan saya loh. Itulah salah satu pola pikir baru yang kita dapatkan lah istilahnya sampai 3 pemilu ini gitu, bahwa cara milih itu nggak cuman satu gitu, kayak karena dia baik kita pilih, tapi karena rambutnya putih mungkin tadi kan kuning, kuning gemoy gitu. Karena gemoy kan, karena dia pro LGBT, dia kan emang ada. Kan
Misalnya. Kayak gue tahu tuh siapa yang nanya gitu. Kan maksud gue, poin gue adalah yang tadi lu bilang bahwa orang memilih itu bisa dari faktor yang seremeh itu gitu. Jadi ya di tahap ini bahwa gue bakal menghargai orang-orang yang memilih paslon tuh karena sesuatu hal yang remeh gitu. Kayak ya itu ya balik lagi misalnya, oh gue milih dia karena rambutnya putih. Oh ya udah gitu, ya terserah lu gitu. Karena gue sama dia sama-sama satu. Total suaranya kan istilahnya. Kecuali kalau dia bisa milih 10 kali, nyoblos 10 kali, gue cuma satu, ya nggak fair dong. Gitu. Tapi lu pikir deh, coba kita ganti deh. Lu kalau misalnya point of view-nya lu diganti, lu jadi calonnya. Gue kalau misalnya mau coba berpikir gue jadi calonnya nih, gue jadi calon presiden, lihat situasi kayak gini, ini juga bakal jadi nggak mungkin memang. Nggak mungkin, gubernur Jakarta ya nggak mungkin. Pernah sekali. Diturunkan. Gak diturunkan juga sih, kalah pemilu. Nggak gini. Gue kalau misalnya jadi ganti point of view jadi calonnya, ini gue bakal melihat nih kayak sebuah pertempuran yang menarik sih strateginya sih. Kalau bisa tahu, wah ternyata orang tuh suka gue karena ini ya. Orang suka gue tuh karena ini ya. Oh rupanya orang itu bisa digiring dengan kayak gini ya. Bisa bukan digiring lebih tepat. Orang itu bisa tertarik dengan kita tuh gara-gara gini ya. Yang mungkin beberapa tahun lalu mereka gak kepikiran untuk memakai itu gitu. Ya itu karena polarisasi itu. Jadi orang kan gak sempat mikir. Orang kan mikir kan gimana. Tapi sekarang kan ini kan, lu sadar gak sih lu kalau sekarang ini kayaknya lebih gampang kayak secara brand association, brand awareness itu lebih, ini istilah marketing sekali, lebih gampang menggambarkan tiap calon dengan brandingnya masing-masing. Jadi kayak misal si ini itu. Kalau dulu kan antara lu baik dan jahat aja kayak gimana gitu ya, bisa menunjukkan perpecahan. Sekarang sih menurut gue itu kalau misal lu jadi presiden itu bakal jadi tim kampanyenya aja deh. Itu kayak bakal jadi menarik. Kalau kalian misalnya yang ada di pikiran kalian ya, misalnya coba aja kalau paslon ini gue bakal pilih, lu apa? Kalau gue nih, gue pernah bawain ini di open mic nih. Kalau ada salah satu paslon mengeluarkan program kerja, setiap menteri punya kanal YouTube dan semua rakyat Indonesia nge-follow, nge-subscribe, terus dapat AdSense buat APBN, gue pilih. Jadi APBN lu dari AdSense gitu? Loh, kenapa tidak? Ya. Itu 200 juta loh. Coba sekarang subscriber 2,5 ya 2,5 lah. 2,5 juta. Enggak, kan kita kan nggak bisa bilang juga bahwa semua pakai YouTube kan. Nah, taruhlah 200 juta lah gitu. Sekarang follower terbanyak YouTuber siapa? Si itu ya? Bukan dong, Mr. Beast dong. Oh, Mr. Beast. Dunia dong. Kan? Kita ngomongin dunia aja. Mr. Beast dong berapa? Berapa tuh? Kalau nggak salah ya 100 kan? 100 kalau nggak salah ya. Itu 100 dari seluruh dunia loh. Kalau kita ngomongin orang Indonesia aja nge-follow presiden yang terpilih 200 juta. Terus kita setiap pagi wajib nonton iklan. Berapa APBN kita? Nah, Mr. Beast itu 100 juta dari konten entertainment bisa mengasih operasi ini loh, apa sih, bisa bikin anak-anak yang tunanetra bisa melihat tuh. Iya, makanya. Nah, makanya contoh lah, kita nggak usah bikin program lah. Maksudnya si channelnya nggak usah bikin program. Misalnya tiap pagi anak sekolah harus senam SKJ, tapi videonya harus dari YouTube yang itu. Itu kan diulang-ulang terus kan? Oh, saya familiar dengan zaman itu ya. Istilahnya gitu kan. Maksudnya itulah. Kalau gue sih ide liar, kayaknya kalau ada paslon kayak gitu, kayaknya gue bakal milih dia deh. Nah, kalau kalian apa? Kok pertama gue mau nanggepin, gue familiar sekali ya. Apa nih? Tiap tanggal segitu disuruh nonton film ini gitu. Apa maksudnya PKI maksudnya? Aduh. Keluarin aja nggak apa-apa. Ya kayak gitu kan. Kalau gue kalau presiden mau ngapain gue akan pilih ya, gitu kan maksudnya. Iya, kayaknya kalau dia kayak gini gue pilih deh itu. Hal receh aja. Gue sih ya transportasi umum sih pasti. Gue apa ya? Yang pertama mungkin gue sorry juga karena tadi gue udah terlalu Jakarta sentris ya, karena gue orang Jakarta gitu ya. Kalau kota lain ada kota lain gue nggak tahu sih. Coba gue harap sih transportasi umum itu nggak usah secanggih Jepang lah, tapi setidaknya itu yang layak aja dulu gitu loh, kayak misalnya minimal kereta gitu kan, kereta antar provinsinya itu ya walaupun sekarang katanya sih udah lebih bagus ya katanya sekarang ya. Ya gue harap sih mungkin bisa lebih
dikasih ini aja sih, transportasi umumnya lebih di ini aja lah, apa di enhance apa sih bahasa Indonesia, diperbaiki ditingkatkan gitu sih. Kalau ada yang menitik beratkan pada transportasi umum, itu sih gue akan simpel ya padahal ya, tanpa babi ibu langsung lep, gue nggak usah yang lain lah, karena gue nggak butuh yang apa sih kayak yang muluk-muluk apa segala macam, yang simpel-simpel aja. Transportasi umum, terus apalagi kayak ya yang simpel kayak toilet umum di tiap ini dibenerin lah, apa gitu, fasilitas yang hajat hidup aja, yang dekat-dekat aja dulu gitu aja sih. Apa gua ya? Kalau gua juga mikir sih tadi apa ya, cuman mungkin gara-gara gua keseringan nonton kontennya Pak Gita kali ya. Jadi Pak Gita tuh kan cukup sangat. Ini vibes juga kayak Pak Gita Wirjawan juga nih jadi podcast. Endgame. Wari game. Dia tuh kan sering banget membawa atau memuji Singapura lah ya. Bentar, kayaknya gue referensi gue itu deh, yang tadi ide gue itu. Referensi gue kayaknya Pak Gita deh, ngomongin gimana kalau misalnya di-subscribe sama seluruh rakyat Indonesia. Iya. Kayaknya Pak Gita bener. Gitu. Ya itulah pokoknya dia sering banget lah memuji atau membawa Singapura itu menjadi sebuah contoh. Cuman satu yang gue bisa tangkep atau gue ingat dari omongannya dia tentang Singapura, bahwa di Singapura itu setidaknya meskipun gak punya resource apapun itulah, entah SDM, SDA, apa ya istilahnya, apa sih, hukum, penegakan hukumnya tuh jalan. Jadi ketika penegakan hukum jalan itu, semua itu jadi jelas gitu loh. Kita harus ngapain, kita bisa dipercaya atau enggak, itu kan gara-gara hukumnya jalan atau enggak gitu loh. Nah, gua sih kemungkinan sesimpel siapa sih yang pengen bener-bener gak usah ngomong-ngomong pembangunan dulu deh, kita buat sistemnya di Indonesia itu rapi, penegakan hukumnya rapi dari atas ke bawah, mungkin gua bakal pilih dia aja. Ya, saya tahu ini bukan arah mana nih paslonnya. Gue juga tahu kayak kenapa gue idenya paling receh ya. Kalian kayaknya berat-berat transportasi, penegakan hukum, gue YouTube aja. Enggak, itu enggak receh loh kalau kata gue lo. Ya, ini kan ngomongin, mungkin lu ngomongin tentang duit, ekonomi, dia ngomongin infrastruktur, gue ngomongin hukum. Karena bisa nggak kita bertiga idenya digabungin, terus siapa yang membawa itu? Bisa jadi. Kalau gue kenapa gue ngomongin kayak lebih ke duit, karena gue nggak bilang gue khawatir sama utang Indonesia ya, tapi alangkah baiknya kalau negara itu lebih sehat, utangnya lebih sedikit gitu. Walaupun ya banyak lah yang bilang ekonom bahwa utang kita tuh masih sehat, lihat Jepang, lihat Amerika, lihat China misalnya kayak gitu. Ya oke gitu, tapi kan kenapa kita nggak mulai bahwa utang tuh sebenarnya bikin kita terikat sama negara lain kan. Contohnya kalau misalnya kita ngomongin kereta cepat, bisa jadi karena utang terikat sama Cina kan gitu. Iya. Maksud gue balik lagi yang tadi lu bilang apa yang mobil listrik. Jujur gue nggak masalah dengan mobil listriknya, jujur. Tapi yang gue khawatirkan adalah kita ketergantungan sama orang lainnya itu loh. Kalau gue lebih ke selama perubahan itu dilakukan oleh orang yang ada di dalam negara kita, menurut gue it's okay. Contohnya kayak mobil apa sih, SMK. Kalau menurut gue, kalau kita kemana tuh ya? Enggak, kalau misalnya kita ngomongin, kita nggak SMK lah contoh yang orang tahu semua lah ya. Gimana caranya biar negara atau rakyat Indonesia tuh lebih appreciate sama pekerjaan yang dilakukan di Indonesia gitu kan. Kenapa? Karena gue berkaca sama Jepang, terutama perusahaan lah. Monosyukuri ya, apa sih namanya? Ya bikin sesuatu lah. Kita lihat itu bagus. Kalau gue ngerasa ya orang Jepang itu, kita ngelihat itu bagus. Contohnya Shinkansen. Shinkansen kan originalnya bukan dari Indonesia kan? Bukan dari Jepang kan? Dia ngikut Jerman sih ingat gue. Atau misalnya ngomongin Tokyo Tower, itu bukan orang Jepang idenya Tokyo Tower, tapi kan dari Eiffel kan. Nah, kalau orang Jepang tuh kalau gue ngelihat, apalagi contoh di perusahaan gue, ngelihat sesuatu yang menarik, taruhlah buat bisnis, mereka akan coba mempelajari itu, dan it's okay bikin melalui outsource. Misalnya taruhlah kita sewa
tenaga luar untuk ngerjain ini, setidaknya kerangkanya jadi, prosedurnya jadi, semuanya yang istilahnya untuk SOP-nya jadi itu, baru kita tarik semua, kita yang pegang semua. Kalau misalnya kita udah pegang dengan tangan kita, ya udah kita tinggal sebarin ke perusahaan lain. Jadinya kita tuh nggak bergantung sama orang yang pembuat pertama itu, tapi kita udah mendapatkan semua ilmu-ilmunya, termasuk produk yang kita inginkan gitu. Sama makanya gue bilang kalau misalnya ngomongin SMK, justru kita jangan ngejudge SMK itu jelek, tapi justru gimana caranya bikin malah invest ke sana. Iya, investnya lebih bagus. Jangan sampai ketergantungan sama orang lain. Itulah kenapa banyak perusahaan dari Jepang yang berdiri dan ada di mana-mana kalau menurut gue ya, karena mereka tuh ketika melihat produk, oh ini kayaknya bagus. Ya udahlah kita coba copy, kita ubah dengan cara kita sendiri, jadi deh ini produknya, lu mau pakai produk gua silahkan gitu. Nah, kenapa Indonesia nggak ke arah situ? Kalau misalnya ngomongin, ya udah asal jangan batu bara. Oh, selama semua transaksi yang ada di batu bara itu, gua nggak tahu ya transaksi batu bara kayak gimana, itu masih ada di Indonesia, menurut gua it's okay. Yang penting muter duitnya di Indonesia, jangan sampai keluar. Kalau misalnya ngomongin transportasi umum, it's okay transportasi umum. Tapi kenapa kita nggak bisa bikin transportasi umum sendiri sih? Kenapa kita harus import bangkai kereta dari China atau dari Jepang misalnya kayak gitu? Kalau misalnya ada PT Inka terus bilang, oh PT Inka nggak bisa kita bikin kereta kayak gitu, ya udah istilahnya dipelajari, bikin di sini gitu. Nah ujung-ujungnya adalah apresiasi orang-orang yang ada di luar negeri yang sudah ahli tapi tidak dihargai di Indonesia. Menurut gua ujung-ujungnya ada di situ, ya kan? Kayak ngomongin LPDP lah. Nah, ya kan? Iya. Istilahnya gitu. Kita nggak memungkiri bahwa orang yang LPDP itu banyak yang dalam tanda kutip ya, gua nggak bilang semua, ngakalin biar bisa kerja di luar negeri. Jatuh-jatuhnya ujung-ujungnya. Karena dengan pekerjaan yang sama kerja di Indonesia, harganya berapa? Gitu. Kayak gua lah ngomongin software engineer gitu. Software engineer fresh graduate di Indonesia sama di Jepang jauh bro. Tapi ketika gue udah di Jepang lama-lama, terus kayaknya gue balik ke Indonesia, faktor pertama yang gue pikirkan adalah gaji gue berapa kali lipat turun daripada yang ada di Jepang. Itu salah satu problem diaspora kayak begitu tuh. Banyak yang ini kemarin ini shout out buat Sam ya. Sam ini apa? Frugal Living. Samuel Ray, anak kantoran. Kemarin kan dia ngadain itu juga tuh. Yang di Payu. Iya, dia kan ngadain ini salah satu. Ada tuh postingan itu tuh di ini. Lihat aja ya, dia tuh salah satu keresahan diaspora ya itu. Lu udah sudah membangun karir gitu ya. Balik ke Indonesia pun juga sih sebenarnya kita fine aja sih balik ke Indonesia sebenarnya. Cuma masalahnya satu, apakah bisa ngikut nggak gitu, dibayarnya layak nggak gitu. Iya, benar. Itu sih yang gue harapkan juga dari. Gue setuju, gue menambahi di bagian itu sama Emmanuel itu. Untuk beberapa bagian yang sekiranya lu punya skill, lu punya apa gitu, tolonglah disetarakan aja lah. Jadi biar kita juga kalau balik itu ngerasa layak gitu loh. Dipergunakan dengan semestinya gitu loh. Ya kayak misalnya kayak software minimal disetarakan lah, minimal ya nggak usah nilainya, bukan berarti nilainya disetarakan, tapi maksudnya dengan nilai segitu sama nilai lu di Jepang, ya lu bisa menikmati taraf hidup yang sama gitu. Iya. Gue ngambil contoh paling simpel lah ya, istilahnya kayak teman-teman gue Kenshusei lah. Yeah. Kita ngomong nggak tahu ya ini apple to apple atau enggak, tukang las di Jepang sama tukang las di Indonesia jauh. Tukang las di Jepang bisa bangun rumah di Indonesia. Iya. Ya kan? Dia bisa freelance jadi apapun di Jepang. Taruhlah misalnya kita paling banyak fotografi lah ya gitu. Di sini tukang las bisa kayak orang kaya gitu. Mungkin bisa, bukan orang kaya lah istilahnya, dia bisa nabung lah. Sangat berkecukupan. Bisa nabung untuk ngumpulin modal nyampe ke Indonesia. Tapi pasti di Indonesia gak mungkin jadi tukang las dong. Pasti sesuatu yang lain dong. Karena ya itu kembali lagi, lu tuh gak bisa, value-nya beda gitu. Betul. Value-nya menurun jauh. Nah, gue nggak bisa bilang bahwa tukang las itu tidak punya apa ya bilangnya? Nggak punya inilah, bukan berarti kita menghina pekerjaan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya kita lihat tukang las di Indonesia, kita kan tahu image-nya kayak gimana kan? Iya. Istilahnya kayak gitu kan? Iya. Kita nggak ngomongin tukang las lah, tukang bersih. Di sini tukang bersih aja kita hargain loh, kita hormatin loh. Cleaning service. Iya. OB. Dan gajinya jelas gitu. Kebetulan gue yang bagian itu kan sekarang. Nah, kan. Coba
jadi tukang bersih-bersih di Indonesia. Wah, gila. Gini deh, sebenarnya gini, kalau dibilangin ya itu kan kalau ngomongin sampai sejauh itu kan faktornya udah banyak banget ya, istilahnya kan faktor ekonomi negara kan juga mempengaruhi. Cuma at least gini, kayak misalnya tadi kan contohnya tukang bersih-bersih, OB lah, cleaning service gitu. Sebenarnya mereka itu juga di sini tuh gajinya segitu juga di Jepang termasuk nggak tinggi gitu. Iya. Termasuk nggak tinggi. Kalau untuk orang Jepang ya nggak tinggi, cuma layak gitu loh. Iya. Layak. Setidaknya hidup layak. Aman lah. Aman. Kan perusahaan juga balik lagi tadi secure secure gitu. Nah, Indonesia bisa nggak ngasih yang secure kayak gitu. Nah, itu juga sebenarnya kalau misalnya ada tingkat ekonomi, ada yang bisa berubah ke arah situ sih, langsung tanpa, walaupun gue yakin itu butuh perjalanan yang sangat panjang untuk bisa mencapai ke situ. Coba kalau bisa memang ada pergerakan, ada yang bisa membuat pergerakan ke arah situ, gue nggak mikir, nggak butuh sepersekian detik langsung, buat gue sih. Oke. Dari seluruh, cukup berapi-api ya kita dari tadi. Dari seluruh yang kita bicarakan tadi, mulai dari A sampai Z dan lain-lain. Dari lu sendiri nih, kalian yang udah tinggal lama di Jepang, terus udah melihat segala sudut pandang, perspektif lain-lain tentang Indonesia, terus mulai mungkin dari sejarah atau siapa orang di balik itu dan lain-lain. Nah, ada nggak bukan nasihat ya, hal yang ingin kalian sampaikan sebagai penutup buat orang-orang yang nonton ini mengenai pemilu, mungkin nggak tahun ini doang tapi untuk seterusnya, pemilu, politik dan lain-lain? Gue sih dibilang nasihat sih kayak gimana banget gitu ya. Mungkin lebih ke ini kali ya, tanggapan gue yang mungkin bisa kira-kira dijadikan inilah ya. Gue sih kembali seperti pernyataan gue sesi lebih awal tadi, bahwa pemilu tahun ini kan cukup membuka mata gue ya, karena bahwa ternyata yang seperti yang udah gue paparkan tadi kan, bahwa semua calon ini lebih merata, terus bahwa orang bisa memilih dengan alasan apapun gitu kan. Harapan gue adalah di pemilu tahun depan ataupun apapun jenisnya, ya gue harap sih semangat yang kayak begini tetap terjaga sih. Jadi lu pada juga bisa mikir dengan lebih objektif lah, bahwa semua orang itu bisa memilih dengan alasan apapun, dan itu valid gitu aja dengan alasan apapun gitu. Dan yang penting sih ya kalau misalnya sekedar, gue nggak mau ngomong jelek-jelekin paslon lain segala macam lah, itu udahlah itu maksudnya gue nggak mau nanti komen kayak gimana segala macam lah. Itu kan kadang-kadang kan ya bagian dari dinamika kali ya istilahnya. Tapi gue harap sih selama yang bisa lu kontrol ya, bahwa orang tuh bisa milih dengan alasan apapun. Dan gue harap juga pada bisa lebih mengerti gitu aja. Jangan ya, berdiskusi boleh, bertanya boleh, cuma jangan sampai melabeli terlebih dahulu lah gitu. Oke. Kayak misalnya ya udah dari 2014 gak sih bro gitu loh, capek ya, masa gitu lagi, masa gitu lagi sih gitu loh. Mending ya udahlah gitu loh, kayak dibercandain aja, dilucu-lucuin aja, di have fun aja lah gitu. Kita jadi penonton aja mungkin lebih tepatnya. Jadi penonton aja udah gitu sih maksud gue. Masih bukan penonton ini ya, menontonin mereka justru ya. Iya gitu maksud gue, kayak inilah lebih di egonya lebih ditekan dikit lah gitu maksud gue gitu loh. Kayak lebih bisa putting your in other people's shoes aja sih gitu loh. Kayak, melihat dari sudut pandang orang lain. Lu boleh lah misalnya, lu boleh deh lu milih si A karena ini, ya udah fine, gue milih si A itu karena begini. Ya udah nggak apa, orang paslonnya sama tapi alasan memilihnya beda, ya kenapa lu bisa tidak memaklumi yang beda aja gitu loh maksud gue gitu. Jadi ya lebih rasional lah gitu istilahnya. Ya gak sih, rasional gak sih ngomongnya apa? Bukan memilihnya tapi menyikapinya gitu loh istilahnya. Lebih menyikapinya aja sih gitu. Jadi ya kalau bisa sih jangan sampai ada perselisihan yang ditimbulkan dari polarisasi gitu sih kalau dari kata gue gitu sih. Udah keep up kayak sekarang aja menurut gue sih ya gitu.
Gua nih? Iya dong. Aduh. Apa ya jawaban yang bagus ya? Enggak lah. Udah hati-hati banget loh ngomongnya. Gue sih nggak hati-hati sih kalau yang ini. Gue bakal belak-belakan. Enggak lah. Kalau gue lebih ke, gue nggak mau ngasih saran, tapi gue mau ngasih ajakan. Kalau milih tuh bertanggung jawab. Jujur kayak tadi yang dibilang, ini kan lebih berdinamika. Semua paslon punya warnanya masing-masing lah. Tapi yang gue harapkan adalah siapapun yang terpilih, misalnya taruhlah kita bertiga milih 1, 2, 3 taruhlah gitu ya. Ketika ada paslon yang udah terpilih, dukung. Kalau ada yang salah atau kritik dan akui itu gitu. Jangan karena itu tuh paslon lu tuh. Oh, fanatik. Iya, paslon lu bego, masa bikin kebijakan kayak gini gitu. Nah, kalau misalnya secara apa ya, common sense itu salah, akui itu salah gitu. Oh iya juga ya, kenapa dia kayak gini? Ayolah kita kritik gitu. Maksud gue bertanggung jawab tuh seperti itu gitu. Jangan karena dia pilihan lu, dia jadi dewa lu gitu. Lu nge-defend mati-matian. Iya, maksudnya jujur gue udah gak peduli siapa yang kepilih sebenarnya. Karena balik lagi, gue memilih karena siapa yang mewakili kepentingan gue. Masalahnya belum ada sampai saat ini ya. Jadi balik lagi, jangan milih karena karakter, tapi milih karena program kerjanya, siapa yang mewakili lu gitu kan. Nah, siapapun yang terpilih, tanggung jawab. Ketika yang terpilih adalah paslon yang kita pilih, ya kita harus tanggung jawab ketika dia melakukan sesuatu yang sebenarnya secara common sense itu kayaknya nggak benar deh. Kritik lah gitu. Jangan malah ngebela gitu. Enggak kok, dia kayak gini. Jangan kayak gitu. Itu juga salah satu penyakit sih. Ya itu makanya istilahnya kita fair-fairan aja lah gamenya gitu. Kalau misalnya kita sudah bisa mendengarkan atau kita bisa menerima pilihan dari orang lain, ya udah kita menerima juga apa yang terjadi nanti gitu. Jangan itu cuman beda 1 suara, itu kecurangan. Udah. Udah gitu, ikutin aja apa yang terjadi. Dan kalau misalnya paslon yang lu pilih itu terpilih dan melakukan sesuatu yang secara common sense tidak benar, ya bantu kritik lah, jangan dibela gitu. Itu aja sih, yang penting bertanggung jawab aja kalau gue. Iya, jangan dikit-dikit presiden lu tuh kayak gitu loh. Iya. Lu kan emang bukan presiden lu gitu kan. Iya, itu kan tetap aja kalau lu masuk ke ruangan kelas presidennya itu aja. Sebaliknya kita pun yang calon yang kita pilih nggak keterima, kita pun nggak boleh ngomong kayak gitu ya. Nggak boleh. Malah karena bukan salahnya dia dia berpikir dia melakukan itu ya, karena kritiknya ke sana bukan ke sana. Itu kan hasil demokrasi juga kan. Istilahnya ya kita main fair game aja. Justru kita kan di sini karena apalagi kita kelas menengah ya. Kita tuh rempukan bareng-bareng untuk iya dong. Kayak bukan miskin kayaknya kelas menengah tuh suaranya banyak, tapi kenapa nggak ada yang ini ya? Ya kan tadi NTB bilang. Oh iya benar juga. Iya. Oh iya. Sama ini loh, kalau ini mungkin agak sedikit melebar ya. Kelas menengah tuh kemungkinan adalah budak korporat menurut gue ya. Nah, korporat itu punya kepentingannya masing-masing. Menurut gue, kepentingan di mana dia kerja itu akan menentukan dia pilih siapa. Kalau menurut gue, karena disitulah kepentingannya dia terwakili. Misalnya kita kalau misalnya kerja di bidang pertanian taruhlah, ya kita cari paslon yang mendukung tentang pertanian misalnya kayak gitu. Menurut gue otomatis ke situ. Makanya kelas menengah itu tergantung di atasnya dia tuh siapa. Kalau menurut gue sih bukan siapa yang bakal dipilih, tapi di atasnya dia tuh taruhlah misalnya kalau dalam kasus gue adalah perusahaan gue misalnya, perusahaan gue tuh di bidang apa, oh ya udah di bidang inilah, mana yang menguntungkan perusahaan gue lah, itulah yang mungkin dipilih kalau menurut gue kecenderungannya ya. Makanya balik lagi bertanggung jawab. Istilahnya siapapun yang kepilih ya udah tanggung jawab. Kita kan karena bareng-bareng pengen maju loh. Bukan gara-gara pengen orang itu naik. Ya, bukan karena pengen menang kalah doang. Bener. Makanya balik lagi, lu pengen milih dia jadi presiden, apa karena lu pengen lihat jadi presiden, atau karena Indonesia pengen maju? Ya siapapun presidennya, kalau misalnya dia bisa bikin maju ya udah sih gitu. Ya taruhlah misalnya pilihan lu kalah, ternyata presiden yang menang ini ternyata bisa lebih bagus gitu. Ya, membuka harapan lu lebih banyak. Ya bagus dong, istilahnya berarti bagus. Ya memang itu bagus. Yang benar gitu. Ya udah kita dukung aja. Itu siapa yang kepilih kita dukung. Yang kita pilih melakukan hal yang tidak oke, ya kita kritik, itu jangan dibela. Ya
semuanya tanggung jawab gitu. Betul. Kalau gua sih ya. Jadi jangan sampai udah pemilihan presiden masih kebagi kubu-kubu 1, 2, 3. Yang berantem kita yang ini sono. Karena ini aduh melebar dikit lagi ya. Karena ada kemungkinan siapapun yang kepilih, siapapun bisa berlabuh ke tengah gitu. Nah, jadi sama aja jadinya. Kayak tahun inilah kita ngomongin tahun inilah udah bukan rahasia umum dong. Tiba-tiba jadi Kemenhan kan. Maksud ya udahlah gitu. Nanti juga yang di atas pun bakal merangkul siapa yang menguntungkan dengan politiknya dia kok. Ya, gitulah ya namanya dinamika politik. Iya. Selalu aja ya. Yang di atas aja santai, kenapa kita yang ribut sih? Udahlah gitu. Ya, tapi ya kita mengawasi lah. Kalau istilahnya kalau dia nggak benar ya. Gue terakhir dari gue sih. Gue selalu menganggap politik itu kayak Dragon Ball. Dragon Ball Super. Apa? 9 naga. Harus 9 naga. Jadi bukan 7. Bisa membangkitkan orang mati berarti. Itu 7. Kayak Dragon Ball. Ini salah satu saga yang paling terkenal kan saga dia sama Frieza kan. Itu. Dan pokoknya lu tau lah. Goku sama Frieza itu musuh berbuyutan lah istilah gitu kan. Frieza akhirnya mati. Tapi di Dragon Ball Super tiba-tiba si Frieza ngebantu si Goku gitu. Yang di mana itu tidak, itu episode mana? Itu yang Dragon Ball Super yang baru-baru ini. Sempat ada viral. Oh iya, gitu. Itu setelah GT berarti. Oh GT kan nggak dianggap gitu kan. Akhirnya iya itu non canon. Nah, Super tiba-tiba si Frieza datang gitu. Pokoknya cuplikannya aja Goku sama Frieza kayak mungkin sebagai brief doang ya. Kayak ini. Tapi 20 tahun yang lalu lu gak pernah kepikiran kan itu berdua bakal berkoalisi. Nah politik tuh kayak gitu. Santai aja. Udah. Makanya politik tuh bukan siapa yang baik yang benar, siapa yang memiliki kepentingan. Gitu. Jadi gitu. Udah, makanya bisa terjadi. Santai aja. 2009 agak sedikit ketipu, tapi akhirnya belajar bahwa gitu tuh cara mainnya gitu. Never stop learning. Iya, makanya gitu aja. Dulu sih masih ngerasa loh kok presiden gua kalah gitu. Tapi kalau kayak sekarang udah orang belakangnya juga itu aja kok. Iya benar. Oke. Kalau nggak ada, kalau gua nggak ikutan juga after juga kali ya. Ayo gimana nih? Sebenarnya kalau gua udahlah nggak usah terlalu fanatik banget ya pertamanya. Karena pada akhirnya pilihan kita, siapapun pilihan kita, pilihan itu nggak membuat kalian jadi jauh lebih pintar atau menjadikan lu jauh lebih bodoh. Jadi ya biarin aja orang memilih gitu loh. Kan kalau dulu kesannya gara-gara milih ini lu goblok gitu, lu bego gitu, terus merasa dirinya paling pintar gara-gara milih itu. Enggak teman-teman. Apapun yang lu pilih itu nggak membuat lu menjadi label lu jadi pintar ataupun orang lain menjadi lebih bodoh gitu loh. Yang dimana justru banyak partisipasi orang Indonesia terhadap politik itu bagus karena secara nggak langsung banyak orang yang melihat itu ke sana. Yang perlu kita lakukan adalah berhenti menjadi fanatik dan kita harus mengerti bahwa yang mengendalikan itu bukan mereka tapi kita. Karena kita yang terus mengawasi mereka, siapapun yang nantinya terpilih, kita harus tetap kritis, jangan menyalahkan sesama, menyalahkannya ke sana gitu loh. Kita bareng-bareng nyalahinnya ke sana, bukan nyalahin gara-gara lu nih milih ini, gini. Jadi malah berantem kiri kanan ya. Salah, lu kritiknya harusnya ke sana. Dan jangan lupa itu pun kita harus mengajari juga ke generasi kita selanjutnya supaya kita tetap supaya generasi selanjutnya pun tahu bahwa politik di Indonesia tuh kayak gini, yang dimana mungkin ya pada akhirnya nanti ketika semua orang udah aware dan semua orang udah kritik sangat mengkritik pemerintah, udah nggak ada tuh ceritanya bawa identitas karena mereka tahu udah nggak kemakan lah istilahnya. Iya. Udah pernah lah itu gitu. Udah identitas nggak kebawa, gimmick udah nggak bisa lah pakai gitu-gitu tuh. Yang pada akhirnya yang mereka tawarkan itu beneran memang sebuah program yang dimana nantinya ketika mereka terpilih kita akan nagih nih. Iya. Terrealistiskan atau enggak, kita terus kritik siapapun itu pilihan kalian atau bukan, nggak usah menyalahkan, tapi
kritiklah ke sana kayak gitu. Nah, salah satunya jangan satu orang yang kritik, kalau mau bareng-bareng. Iya, benar. Karena kalau satu orang doang yang bilang kok ini nggak bener, terus satunya malah ngebela loh. Orang udah jelas-jelas salah, mending bareng-bareng kita nyalain mereka gitu loh. Kayak gitu. Nah, mungkin semua pada masanya kita berdoa Indonesia bakal seperti Jepang gitu. Kok kita nggak berdebat sih? Biar podcast ini naik biasanya harus ada perdebatan loh sama statement-statement yang kontroversi gitu. Saya masih pengen ini ya. Kan kita nggak ngomongin Jepang. Kalau ngomongin Jepang kan deportasi. Iya dong. Ini kita ngomongin, kita kena UU ITE aja, kena nggak sih? Nggak tahu. Mungkin kalau pulang kena kali ya. Iya. Tapi kan kita nggak bilang siapa. Iya dong. Kita kan tidak menjelekkan siapa-siapa. Atau kita mulai dari sekarang menjelekkan nih. Weh, jangan dong, kamera matiin dulu tapi. Suaranya aja. Nggak, intinya sih ya kita berharap Indonesia lebih baik. Step by step aja. Stoik dulu aja ya. Stoik dulu. Ya kita kalau gue pribadi justru nggak menganggap ini sesuatu hal yang negatif, justru ya semakin kesini makin maju, apalagi kampanye udah melibatkan sosial media sampai segitunya menggunakan AI. Menurut gua sampai ke situ ya mereka ingin menarik suara gitu, istilahnya di luar kreatifnya lah, di luar ceritanya mungkin ada yang bagus ada yang enggak, tapi cara memvisualisasi pesannya tuh gue sih cukup salut sih, beda banget sama zaman sebelumnya yang cuman terlepas dari teknologi belum ada ya. Iya, terlepas kayaknya dari obrolan kita, dia ngomongin apa, gua ngomongin apa, kayaknya udah ketahuan gak sih ini yang mana? Simpulkan sendiri ya para penonton. Yang jelas sih gue nggak ngomong. Tadi kan transportasi. Enggak. Soalnya semuanya udah pakai AI gitu loh. Iya. Itu tergantung siapa yang paling kuat kan, siapa yang modalnya paling kuat, karena nggak murah loh bikin AI, nggak murah, gitu kan. Makanya tergantung siapa yang punya modal lebih gede untuk pilpres ini. Oke, kita udah sampai sini ya. Intinya siapapun yang menang, siapapun yang kalah, nggak usah peduliin teman-teman. Mending kita daripada saling menyalahkan, mengkritisi sesama teman, mending kita mengkritisi ke atas gitu. Ya betul. Sebenarnya bukan nggak usah dipeduliin, tapi terima saja. Iya, terima saja. Itu nggak membuat lu memilih seseorang, memilih paslon siapapun itu tidak membuat lu menjadi jauh lebih pintar atau jauh lebih bodoh gitu. Betul. Gitu. Suara kita tuh 1/125 juta loh. Iya betul. Jadi jangan gara-gara suara lu jadi gua milih dia jadi kalian semua bego gitu. Nggak mungkin lah. Jangan seperti kayak gitu. Iya, karena seperti apa yang sering kita dengar lah, bahwa dalam politik itu nggak ada koalisi abadi. Gak ada kawan, gak ada lawan, yang penting kepentingan. Ya, gak ada kawan abadi, gak ada koalisi abadi. Ada. Gue kayak pernah dengar. Sebenarnya dia ngambil dari penulis luar. Jadi dalam politik itu nggak ada koalisi atau teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Kepentingan abadi. Keren banget. Cai. Kalau udah di bahasa Jepangin? Wakarana. Wakarimasen. Koalisi wa nai. Tomodachi wa nai. Pentingan apa? Atau Yoji ga Eien des. Tahu lah itu bahasa Jepang N5 kali itu anjing. Oke. Ya, mungkin itu aja teman-teman buat episode kali ini. Semoga menjadi kita menjadi duta perdamaian politik. Jauh banget. Gua berharap podcast ini ada 1.000 yang dengerin teman-teman. Yang perlu kalian tahu, pilihan kita bertiga berbeda semua kayaknya. Kayaknya berbeda. Dan tetap yang pasti gue pastikan adalah pendengar Mr. X lebih banyak daripada dengar episode kali ini. Nanti gua up terus pakai AdSense nih. Oke, terima kasih buat Emmanuel dan Daniel dari Wara-Wara 4 Masa. Jadi teman-teman jangan lupa juga dengerin konten mereka. Itu konten gue juga sih sebenarnya. Cuma gue dari belakang. Ada di YouTube-nya 4 Masa. Ya, karena mereka komik jadi seru banget, lucu dan lain-lain. Lucunya di mana? Gue bingung sih, setup semua itu. Oke, ada mau ini berbagi Instagram atau lain-lain, kali aja ada yang mau hujat kan? Nggak usah. Katanya Daniel mau bikin special show. Oh ya. Ngomongin politik kan? Enggak dong. Ya ada nantilah ya. Tunggu saja. Buat teman-teman yang di Jepang,
tungguin spesial show-nya Daniel. Kayaknya ngomongin Juni kali ya? Yeah. Juni kali. Kayaknya ngomongin Sembilan Naga kayaknya. Oh, bukan dong. Orang pun datang dan akan kembali. Oke, dan jangan lupa juga teman-teman buat follow Instagram Night in Tokyo di night.in.tokyo. Di sana gue bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang Jepang dan hal-hal yang berkaitan tentang podcast ini. Dan tentunya teman-teman bisa juga kunjungi di website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gue tulis, ada foto-foto juga, dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling baru sekarang. Semuanya ada di www.nightintokyo.com. Oke, sekali lagi terima kasih Daniel dan Emmanuel buat sama-sama. Thank you juga berbagi insight-nya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin terus Night in Tokyo. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa lagi di Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye. Otsukare sama desu. Otsukare sama desu.